Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun, Siti Sarah baru dikaruniai anak beberapa tahun setelah anak dari istri kedua dilahirkan. Istri kedua yang bernama Siti Hajar dikaruniai anak laki-laki terlebih dahulu. Nabi Ibrahim memberi nama anak pertamanya, yakni Ismail. Namun, mulanya Sarah merasa sedih jika harus tinggal bersama dengan Siti Hajar, karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Beliau merasa pilu saat melihat Hajar dengan Ismail. Sampai seketika dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bernama dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke kota Mekah. Ia bermukim di dekat tempat yang nantinya akan dibangun Ka'bah. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir tandus dengan terik matahari yang begitu menyengat. Lalu juga tidak ada orang pun yang menetap di sana, hanya Hajar dan Ismail. Hajar pun begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil. Tempatnya begitu sunyi, tidak ada orang sama sekali, kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Di sana tidak ada binatang, tidak ada pohon, bahkan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Padahal Siti Hajar masih bertanggung jawab untuk mengasuh Ismail yang masih menyusui. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meninggalkan Hajar beserta Ismail di Mekah. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Saat Nabi Ibrahim tidak dapat melihat Siti Hajar dan anaknya lagi, Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ia berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya. Hajar kemudian langsung menyusui Ismail. Ia minum air persediaan yang di bawahnya. Hingga suatu ketika Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Ia memandang kepada Ismail, bayinya yang sedang meronta-ronta kehausan. Hajar pun berusaha mencari sumber air. Dalam usahanya mencari air, Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Safa dan Marwah. Hajar sampai berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang ia temui di sana. Lalu dari Bukit Safa, Hajar melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Kemudian berlarilah ia ke Bukit Marwah. Tetapi setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanya bayangan. Siti Hajar pun mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Safa. Pergilah ia ke tempat itu, namun sampai di Bukit Safa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan, dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba di dekat Ismail berbaring, memancarlah air yang terus-menerus keluar dengan melimpah. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar pun langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Melihat air yang berlimpah, Hajar sangat gembira.
beliau langsung membasahi bibir putranya. Dengan air tersebut, seketika wajah Ismail terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar yang wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah telah memberikan bantuan dan memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi oleh kematian. Mata air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di Bukit Safa dan Marwa. Dan hingga saat ini berjalan kaki dari Safa dan Marwa dijadikan sebagai satu rukun haji yang disebut dengan sa'i. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi kegembiraannya itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi, perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakannya. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Dengan perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Ismail tanpa kekurangan sedikit mengatakan, "Ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Beberapa kali Nabi Ibrahim digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk tidak menyembelih Ismail. Namun, Nabi Ibrahim tidak goyah dan iblis pun gagal menggodanya. Hingga akhirnya saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail lalu diambil pedang tajam yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukannya. Namun, malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor anak kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bagian dari sejarah agama Islam tentang Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim yang begitu penuh kesabaran dan pengorbanan karena harus rela menyembelih putra kesayangannya, yakni Ismail, yang kemudian dengan keikhlasannya itu Allah mengganti dengan hewan kurbannya. Baik, terima kasih adik-adik semua telah mendengarkan cerita dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.